Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azhari-Nisa dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, tepat hari ini 1 Oktober 2024, pengucapan sumpah janji anggota DPR, DPD, MPR RI periode 2024-2029 melakukan sumpah jabatan, sekaligus pelantikan di gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta. Sebanyak 580 nama anggota DPR dan 152 anggota DPD dengan total 8 partai politik serta daerah pemilih dilantik dan disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih menghadiri pelantikan dan pengucapan sumpah janji anggota DPR, DPD, dan MPR RI periode 2024-2029. Sebanyak 580 anggota DPR RI dan 152 anggota DPD RI yang terpilih berdasarkan surat keputusan KPU RI tentang hasil pemilu legislatif 2024 untuk periode 2024-2029, dilantik pada Selasa 1 Oktober 2024 di gedung MPR DPR DPD RI Jakarta. Anggota DPR yang dilantik bertambah dari 575 menjadi 580 orang. Sedangkan anggota DPD RI bertambah dari 136 menjadi 152 orang dibandingkan periode sebelumnya. Adapun partai politik yang lolos itu yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional. Dalam peresmian itu, Ketua KPU Muhammad Afifuddin mengumumkan sejumlah sosok anggota termuda dan tertua DPR, DPD, dan MPR periode 2024-2029. Untuk daftar nama anggota tertua DPR RI terpilih, yakni Zulfikar Ahmad dari Partai Demokrat, sedangkan anggota termuda Anissa M.A. Mahesa dari Partai Gerindra. Sementara anggota tertua DPD RI terpilih Ismet Abdullah dari daerah pemilihan Provinsi Kepulauan Riau berusia 78 tahun. Sedangkan anggota termuda Larasati Moriska dari daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Utara berusia 22 tahun. Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Anggota tertua nama Zulfikar Ahmad, usia 78 tahun, daerah pemilihan Jambi, asal Partai Demokrat. Anggota termuda nama Larasati Moriska, usia 22 tahun, Dapil Kalimantan Utara. Pemirsa, pemerintah merilis terbatas 3 produk digital integrasi INA Digital yang menjadi nama GovTech Indonesia, di antaranya INAPAS, INAKU, dan INAGAV. Rilis terbatas ini menjadi lompatan kemajuan transformasi digital di tanah air. Guna meningkatkan pelayanan publik, transparansi, akuntabilitas, dan mengintegrasikan layanan digital, pemerintah merilis secara terbatas produk INA Digital tahap pertama. Rilis terbatas ini menjadi langkah awal untuk memperoleh masukan dalam pengembangan layanan terpadu lebih lanjut. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyatakan, dalam rilis terbatas tahap pertama ada 3 produk, yakni INAPAS, INAKU, dan INAGOV. INAPAS merupakan layanan identitas digital terpadu yang memberikan manfaat kemudahan serta perlindungan ekstra bagi masyarakat pengguna dalam mengakses layanan publik dan transaksi digital. Selanjutnya, INAKU menjadi portal pelayanan publik untuk akses ke berbagai layanan digital pemerintah secara mudah seperti pendidikan, administrasi kependudukan, hingga kepolisian. Sementara itu, INAGOV merupakan portal administrasi pemerintahan untuk akses bagi aparatur sipil negara ke berbagai layanan administrasi pemerintahan secara efisien. Kenapa ini rilis terbatas? Kita ingin belajar bagaimana industri digital melakukan rilis, sehingga dengan 10.000 sampai 40.000 pengguna nanti, feedbacknya akan segera kita evaluasi, akan segera kita perbaiki. Seluruh tahapannya telah melibatkan
SOP terkait dengan keamanan yang melibatkan BSSN dan juga dengan tim GovTech yang ada. Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menilai rilis terbatas Inapas, Inaku, dan Inagov menjadi lompatan kemajuan birokrasi di tanah air. Nezar berharap transformasi digital ini bisa berjalan lebih cepat dan Kementerian Kominfo terus memberikan dukungan dan selalu memberikan yang terbaik dalam kolaborasi ekosistem untuk mewujudkan transformasi digital di sistem pemerintahan. Dengan rilis terbatas ini, maka birokrasi kita akan mengalami satu lompatan dalam pelayanan publik, yaitu kita mulai memakai platform digital. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional meluncurkan peta jalan hilirisasi kelapa 2025-2045 berbasis sumber daya pertanian untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Peta jalan ini sekaligus merancang program hilirisasi yang menjadi masukan untuk rencana pembangunan jangka menengah nasional 2025-2029. Dalam upaya mendorong nilai tambah bagi ekonomi Indonesia, pemerintah terus menggenjot berbagai proyek hilirisasi, baik sektor mineral dan batubara maupun sektor lain, seperti pertanian, perkebunan, dan kelautan. Sektor pertanian memiliki peran penting dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia dan pada tahun 2020 menyumbang PDB sebesar 13,70%, terbesar kedua setelah sektor manufaktur. Untuk mendukung pengembangan hilirisasi sektor pertanian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional meluncurkan peta jalan hilirisasi industri kelapa 2025-2045. Dokumen ini merupakan tindak lanjut dari Amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 yang bertujuan mendorong hilirisasi industri berbasis sumber daya pertanian untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Menteri PPN Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, peta jalan hilirisasi kelapa ini mencakup pemutakhiran pohon industri kelapa berbasis 5 bagian kelapa dan lokasi industri dalam negeri yang sudah menguasai produk-produk turunan kelapa tertentu. Penyusunan klasifikasi bahan baku, lapangan usaha Indonesia, dan penggunaan kode harmonisasi produk yang dikerjasamakan dengan International Coconut Community turut dilakukan. Penyusunan klasifikasi bahan baku, lapangan usaha Indonesia, dan penggunaan kode harmonisasi produk yang dikerjasamakan dengan International Coconut Community turut dilakukan. Bappenas juga melengkapi dengan data dari rantai pasok sehingga bisa diketahui margin harga yang berguna untuk memahami kebutuhan pasokan dan potensi penciptaan nilai tambah. Mengoptimalkan cara pengelolaan perkebunannya, bagaimana pupuk digunakan, pengairan, penanganan hama penyakit. Dan yang penting juga bagaimana petani bisa langsung punya akses terhadap harga dan kebutuhan pasar sehingga para petani memiliki posisi tawar yang baik. Tentu seluruh upaya ini harus sedemikian rupa tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi bisa diorkestrasi. Informasi lainnya pemirsa, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Muldoko meresmikan platform maritim digital infrastructure di Kabupaten Serang, Banten. Muldoko mengapresiasi peluncuran platform MDI sebagai langkah awal untuk mendorong perwujudan transformasi digital di sektor maritim. Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Muldoko pada Senin 30 September 2024 meresmikan Maritim Digital Infrastructure yang dikembangkan Desktop IP bekerjasama dengan perusahaan galangan kapal PT Maju Maritim Indonesia di Kabupaten Serang, Banten. Kepala KSP Muldoko mengapresiasi peluncuran platform MDI sebagai upaya mendorong transformasi digital nasional, khususnya industri maritim. Menurutnya, penguatan teknologi tanah air merupakan hal penting untuk mencapai kedaulatan digital dan menciptakan keamanan data, serta membantu pelaku industri untuk mengadopsi teknologi terkini dengan nilai investasi yang lebih terjangkau.
Muldoko menambahkan kedaulatan digital di industri galangan kapal perlu dilakukan untuk memaksimalkan potensi geografis nasional. Saya sangat menyambut sangat baik ya, karena ada kerjasama antara PT Desktop Indonesia, satu-satunya ya perusahaan yang bermain di infrastruktur digital khususnya di cloud ya. Untuk data-data dengan menggunakan produk dalam negeri ini maka terjadi secure ya, terjadi tingkat keamanan yang sangat tinggi karena engine-nya dibuat oleh anak Indonesia, sehingga ini pasti terjamin aman. Pemirsa, usai jeda pariwara, Kominfo Newsroom akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.